semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, di sini sebelumnya perkenalan ya, nama saya Sepatia Raradea. Di sini kami perwakilan dari Universitas Garut dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan tugas politik gitu ya. Di sini kita akan mewawancarai perwakilan partai politik yang ada di Indonesia. Di sini saya sedang bersama Bapak Subhan. Bapak boleh perkenalan dulu sebelumnya? Nama saya Subhan Romansyah, saya juga alumni dari Uniga, sarjana ekonomi dan juga manajemen Uniga. Saya di Partai Kebangkitan Bangsa, saya sebagai wakil ketua 1 bidang organisasi. Kemarin saya sempat dipercaya juga menjadi sekretaris umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan hari ini saya pun mendampingi teman-teman fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Garut. Pola komunikasi ini sangat penting, eksekutif, legislatif, pengusaha dengan masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat ini perlu dilakukan oleh bupati dan juga wakil bupati, karena tidak ada satu program yang bisa dilaksanakan sendiri, baik dalam pelaksanaan teknis, dalam perencanaan maupun dalam pengawasannya nanti. Perencanaan tanpa masukan saya pikir tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh bupati itu sendiri. Pelaksanaan juga tidak bisa dikerjakan oleh bupati itu juga sendiri, karena ada yang memang dari anggaran pendapatan daerah itu sendiri, ada yang harus pengusaha harus tampil, ada juga misalkan dari provinsi juga harus turun, dari pusat juga harus turun. Artinya bahwa komunikasi dengan berbagai pihak atau yang selalu terkadang kita bilang pentahelik ini harus bisa dilakukan oleh bupati. Ya. Untuk komunikasi dengan partai politik pendukung, saya pikir itu sudah ada di undang-undang ataupun sistem ketatanegaraan kita. Partai politik posisinya di mana, bupati wakil bupati di mana. Paling tidak berbicara pertama, partai politik punya kewenangan ataupun hak untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati, itu yang pertama, sehingga diasumsikan bahwa partai politik adalah partai pendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, partai politik juga punya anggota DPRD ataupun legislatif yang di situ juga punya kewenangan legislasi, juga penganggaran ataupun budgeting dan juga controlling. Artinya ini pun harus dilakukan, karena jangan sampai tadi perencanaan bupati kemana, dewan kemana, yang pada akhirnya ini perencanaan nggak selesai-selesai juga dalam pelaksanaan nanti, dan juga dalam mengontrol apa yang memang sudah disepakati ini dilaksanakan atau tidak. Nah, hari ini berbicara misalkan Bupati Garut dengan kekuatan partai politik yang luar biasa, dukungan kemarin di pencalonan, ini harus dimanfaatkan oleh Bupati sehingga memuluskan rencana-rencana ataupun visi misi Bapak dan Ibu Wakil Bupati. Artinya tidak ada alasan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini visi misi nggak bisa berjalan, karena partai politik itu mayoritas ada pendukung beliau. Nah, tinggal komunikasi tadi, eksekutif perannya di mana, legislatif di mana, termasuk juga bahwa partai politik ini tidak seujuk-ujuk mereka punya DPRD, mereka pun punya basis massa, mereka punya konstituen. Tetapi lagi-lagi tadi, konstituen tidak kemudian dipergunakan hanya untuk menekan, tidak hanya untuk ini menjadi membayang-bayangi, tetapi ini harus diambil pertama bahwa apa yang kemudian dibawa oleh partai politik, komunikasi dengan bupati, wakil bupati, ini adalah berarti betul-betul mewakili mayoritas masyarakat Kabupaten Garut. Mudah-mudahan dengan kondisi tadi, ini artinya visi misi bupati ini bisa berjalan mulus dengan baik. Bukan hanya berpengaruh pada bahasa kemenangan, kalau berbicara di situ, karena memang ini kita masih hangat-hangat di legislatif. Artinya berbicara siapa calegnya, siapa partainya.
Nah, kemudian masuk ke pemilihan bupati, memang ini hampir berbanding lurus antara partai pengusung atau pendukung dengan suara kemarin yang dimenangkan oleh partai politik sebelumnya. Itu kalau untuk komunikasi ini tadi, pertama bahwa komunikasi sebelum dalam pemenangan kemarin pasti ada perencanaan yang baik sehingga bisa memenangkan kontestasi. Nah, ini pun harus diulang. Komunikasi silaturahmi antara bupati dengan partai politik ini juga jangan dilepas. Karena tadi untuk memastikan bahwa agenda-agenda yang akan lakukan atau visi misi bupati wakil bupati yang telah disepakati. Artinya bahwa kemarin dalam membangun visi misi Garut ke depan, atau bisa dibilang kalau visi misinya santri Garut hebat, ini kan berarti sudah menjadi kesepakatan partai politik, sehingga partai politik ikut mendukung pasangan tersebut. Nah, tinggal bahwa ini silaturahmi dibangun dan konsisten baik pasangan santri dengan partai politik untuk memastikan visi misi yang telah disepakati ini bisa dijalankan dengan baik dan dikawal oleh legislatif yang juga dominan atau mayoritas dari partai pendukung santri tersebut. Artinya komunikasi di luar secara eksternal antara bupati dan para ketua partai ini harus tetap dilakukan dan itu sangat produktif. Yang kedua, komunikasi antara eksekutif dan legislatif ini pun dilanjutkan karena mohon maaf, dalam sisi ataupun yang harus dihadapi sebetulnya bersama-sama antara partai politik dan juga bupati dan wakil bupati. Mohon maaf, legislatif dipilih 5 tahunan, bupati wakil bupati dipilih 5 tahunan, tetapi yang sudah ada bertahan lama adalah para SKPD, para kepala dinas, para camat, kan gitu. Artinya ini komunikasi harus dilakukan secara baik bupati dan wakil bupati, tetapi pelaksana di lapangan adalah para SKPD atau para kepala dinas bersama kabin kasihnya. Ini harus dikawal bersama eksekutif, legislatif. Actionnya dilakukan oleh SKPD ini harus dikawal bareng-bareng antara eksekutif dan legislatif. Nah, iya Bapak, seperti itu. Tadi disebut-sebut bahwa saya adalah sekretarisnya Pak Sakur, karena kebetulan Pak Sakur adalah ketua KONI, saya sekretaris KONI. Yang kebetulan kalau di KONI ini berbagai partai itu ada, gitu, berbagai partai ada. Nah, dan kebetulan tetapi saya ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, untuk Pak Sakur ini bagaimana bisa menampung aspirasi dengan baik, ini mau tidak mau, pertama, Pak Sakur punya basis mahasiswa, Pak Sakur punya basis kampus, paling tidak ini dan juga bahwa mahasiswa Garut ini rata-rata orang Garut, artinya ini bisa mewakili orang Garut. Ngobrol karakter Garut, paling tidak ada gambaran dari mahasiswa. Pertama, jangan dilepaskan Pak Sakur komunikasi dengan kampusnya, dengan mahasiswanya. Betul sekali. Bikin kemerdekaan di teman-teman mahasiswa, biar mahasiswa bisa menyampaikan apa yang terjadi di lingkungannya. Misalkan, mohon maaf, karena saya ini berkomunikasi dengan teman mahasiswa. Iya. Bagaimana kondisi di desanya masing-masing? Ini paling tidak Pak Sakur punya gambaran. Misalkan, kalau yang lain harus menyewa lembaga survei, sebetulnya kalau Pak Sakur gampang, mahasiswa balik ke rumahnya masing-masing, bawa pom isian, dan sampaikan kondisi desanya masing-masing, kan gitu. Kondisi jalan, kondisi jembatan, kondisi perekonomian, pertanian, sebagainya. Gambar Garut itu sudah ada. Termasuk mohon maaf, terkadang banyak pemimpin yang bukan salah. Hari ini misalkan gimmick di medsos ataupun turun ke lapangan itu lebih kalau misalkan mau masuk di Facebook atau lain sebagainya. Kita berharap bahwa Pak Sakur dan Ibu Putri ini
paling tidak ada momen-momen dalam 1 bulan ini tetap turun ke lapangan. Kondisinya Garut ada daerah pertanian, paling tidak ada beberapa daerah yang memang selalu dan terus dikunjungi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat Garut, dan itu akan lebih objektif Pak Syakur menemukan hal itu. Mohon maaf, terkadang di zaman kampanye datang misalkan ke kiai, datang ke tokoh masyarakat, datang ke daerah pertanian, dan mudah-mudahan ini pun setelah jadi pun harus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang betul-betul natural muncul dari masyarakat. Jadi tadi teman-teman mahasiswa jangan dilepaskan, turun ke lapangan juga harus tetap dilakukan gitu. Kritik ini memang terkadang siapa orang yang membacanya, dari kacamata mana misalkan kita melihatnya. Kalau misalkan kritik ini kita anggap menjadi positif, ini malah menjadi nutrisi. Iya, betul. Mana misalkan gini, Pak, jalan rusak, ini akan menjadi tenaga yang lebih kuat untuk bupati wakil bupati memastikan bahwa dinas yang bersangkutan mengerjakan lebih baik lagi. Ini akan menjadi kuat bupati wakil bupati menyampaikan kegiatan itu ke legislatif, karena ada kritik itu. Berbeda misalkan kalau tanpa kritik, mohon maaf kerasnya misalkan demo lah, tanpa demo terkadang misalkan bupati, oh itu mah kahayang bupati, unggul kan gitu. Berbeda misalkan kalau ada yang kritik, ada yang demo, justru malah menjadi kekuatan untuk memastikan itu dikerjakan lebih baik lagi. Misalkan saya menganalogikan gini, ibu-ibu akan lebih keras lagi berbicara ke suaminya kalau anaknya meminta gitu. Ibu itu akan mencoba mengoreksi suaminya kalau misalkan ada masukan dari anaknya gitu. Nah ini menurut saya bahwa atmosfer kritis, atmosfer saran, terus juga gagasan, ide, ini bagaimana dibangun, bagaimana disuburkan. Atau misalkan ada kalanya pameran pembangunan Garut, tapi juga tidak menjadi salah pameran misalkan jalan rusak, foto jalan rusak di mana, foto jalan rusak di mana, foto jalan rusak di mana. Dan ini akan menjadi tadi nutrisi ataupun kekuatan baru untuk Pak Bupati, Wakil Bupati melakukan perubahan di Garut dengan berbagai dengan cara ataupun biar bahwa tadi justru kekritisan masyarakat ini malah menjadi subur, motivasi gitu ya Pak. Dan itu menjadi motivasi. Malah dalam politik itu, malah kritik itu, mohon maaf misalkan saya itu meminta kritik biar saya lebih keras nih ngomongnya gitu. Saya minta kritik biar saya ngomong ke dinasnya lebih keras lagi. Pak, kenapa harga cabai mahal? Pak, kenapa harga kentang mahal gitu. Ini akan lebih keras lagi bupati misalkan berbicara dengan dinas pertanian, kenapa harga cabai, kenapa harga kentang bisa mahal kan gitu. Justru kalau misalkan terjadi pembungkaman, kita sudah tidak berbicara masalah bukan HAM saja, tetapi juga penghambatan terhadap pembangunan. Misalkan jangan kritik, jangan demo misalkan, bukan masalah HAM, oh ini melanggar HAM, bukan di situ saja yang kerugiannya, tetapi justru tadi kekuatan untuk menekan atau melakukan pembangunan ataupun bupati menekan sesuatu yang ada juga malah menjadi lemah. Kekuatan masyarakat, kritik masyarakat, kekuatan partai politik ini harus menjadi kekuatan buat bupati dan wakil bupati. Dan bupati mau 5 tahun, dinas itu butuh berapa puluh tahun mereka berada di sana. Gitu. Itu mungkin.
Nah, tadi ini sebenarnya apa? Saya agak sulit kalau misalkan menggambarkan pada dunia nyata. Tetapi paling tidak misalkan saya mencoba menganalogikan. Pak Sakur ini memang orang melihatnya orang kuat. Pertama dianggap selalu menganggap Pak Sakurnya orang lempeng, Pak Sakurnya orang tegas gitu. Di satu sisi itu menjadi baik, tetapi di sisi lain ini menjadi kelemahan. Kenapa lemah? Orang menjadi segan untuk mengkritik, segan untuk menyampaikan gitu. Kalau saya misalnya menganalogikan gini, supaya teman itu lebih akrab, anak itu lebih nyaman, bagaimana caranya bahwa seorang ayah itu bukan hanya di sisi menjadi seorang bapak saja, tetapi menjadi teman anaknya, kan gitu. Menjadi seorang ayah itu tempat mencurahkan keluh kesah anaknya, Bertukar cerita gitu. bertukar cerita, bagaimana dibikin senyaman itu. Dan ini sama persis bahwa seorang bupati yang tegas ini, yang lurus ini, yang saya pikir sangat dibutuhkan di Garut, tetapi ini pun harus menjadi tempat yang nyaman tatkala masyarakat menyampaikan aspirasinya. Mohon maaf misalkan kita sulit untuk menyampaikan ide dan gagasan kalau yang dianggap teman komunikasi kita ini kita terlalu, mohon maaf, kalau terlalu menghormatinya misalkan, malah idenya nggak muncul gitu, idenya malah nggak muncul karena khawatir salah, karena khawatir tidak berkenan dan lain sebagainya. Ini harus dicairkan. Tetapi saya yakin, dan saya orang yang dekat dengan Pak Sakur, saya juga S1 bersama Pak Sakur, S2 saya bersama Pak Sakur, dan tegasnya beliau itu tidak anti kritik dan ide gagasan. Dan Pak Sakur juga lama di KONI, artinya Pak Sakur juga sportif. Tatkala dia salah, yang saya tahu, tatkala dia salah, dia berani menyampaikan saya salah. Tatkala misalkan yang kita sampaikan idenya bagus, beliau pun jauh luar biasa untuk mengapresiasi saran dan pendapat itu. Itu yang saya temukan dari beliau. Pertama, di kelompok elit masyarakat Garut, bahwa Pak Sakur itu orangnya tegas, orangnya lurus, tidak bisa dibawa kompromi. Saya pikir image itu harus tetap dipertahankan. Itu yang pertama, bahwa pokoknya tidak ada kompromi untuk hal-hal misalkan proyek dikompromikan, hukum dikompromikan, kebijakan dikompromikan. Saya pikir dengan gaya Pak Sakur yang lurus ini harus dipertahankan. Yang kedua, untuk pola komunikasi, saya pikir sudah ada di Pak Sakur. Kemarin selama saya pun mendampingi beliau kampanye, terbuka dengan masyarakat, terbuka dengan tokoh, dengan ormas dan lain sebagainya, termasuk tinggal mungkin senyum sudah sangat jauh ada kemajuan yang luar biasa. Kalau 5 tahun kemarin mungkin Pak Sakur agak kurang senyum misalkan, kalau sekarang sudah bisa tersenyum dengan enak, nyaman. Terus juga tadi kunjungan ke masyarakat, kunjungan ke daerah itu tetap dilakukan, meskipun saya pun ingin berpesan misalnya, karena banyak partai pendukung dan juga banyak relawan pendukungnya. Kemarin partai dominan relawan itu sekitar 125 kelompok relawan. Ini pun harus juga mengawal Pak Sakur, jangan sampai Pak Sakurnya itu berubah, Pak Sakurnya harus ini. Tetapi relawan dan partai politik pun
malah membebani beliau. Saya pikir kalau misalkan partainya pendukung Pak Sakur, relawannya pendukung Pak Sakur, ini harus memastikan tidak semua permasalahan ini harus diselesaikan harus ke bupati, harus ke kabupaten. Tetapi kalau relawannya Pak Sakur ada masalah di lapangan, selesaikan di situ. Ada sampah tidak perlu misalkan harus lapor ke Garut, sehingga Pak Sakur harus ngobrol dengan dinas kebersihan, baru lingkungannya dibersihkan. Relawannya Pak Sakur misalkan ada sampah di lingkungannya, bersihkan. Paling tidak hal-hal seperti itu yang pada akhirnya memastikan dan membantu apa yang disampaikan visi misi Pak Sakur ini bisa segera dan cepat terrealisasi. Yang pertama, kalau misalkan untuk memastikan itu Pak Sakur dengan latar belakang akademisi, ini bukan hanya misalkan diartikan Pak Sakur sebagai guru saja, tetapi kemudian bahwa di akademisi bagaimana misalkan visi misi beliau tentang ekonomi hijau, ekonomi yang efektif, tidak kemudian jadi ekonomi yang efektif pasti tidak akan merusak lingkungan. Karena misalkan ekonomi tidak efektif, ini pada akhirnya bagaimana selalu melakukan perluasan pertanian karena memang ekonominya tidak efektif. Beliau bisa membawa teman-teman akademisi untuk mendiskusikan bagaimana misalkan minimal harga pertanian ini tidak selalu kalau lagi naik tidak terbeli, kalau misalkan harga turun ini dibuang. Nah ini bisa dilakukan oleh Pak Sakur mengajak akademisi juga bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Garut. Dan harus dipastikan apakah misalkan menggunakan teman-teman mahasiswa, menggunakan lembaga-lembaga survei yang independen, apakah misalkan dalam 1 tahun ini apa yang ditargetkan oleh Pak Sakur tercapai atau tidak. Ini pun harus ada evaluasi dari lembaga yang memang independen untuk memastikan apa yang beliau rencanakan atau visi misi yang akan dilakukan ini tercapai atau misalkan tidak. Dan juga tadi pengusahanya dirangkul, politisi dirangkul, masalahnya dirangkul, untuk masalah Garut ini diselesaikan bareng-bareng, diselesaikan bersama. Tidak kemudian bahwa itu berat, belum apa-apa, kalau sudah ngomong berat biasanya nggak akan dikerjakan. Tetapi bahwa kalau masalah itu dipikirkan bersama dan dikerjakan bersama, saya yakin akan lebih mudah. Bohong kalau misalkan bahasa Pak Sakur melakukan perubahan kalau hanya bisa dilakukan sendiri. Tapi bahwa Pak Sakur akan melakukan perubahan, partai politiknya harus melakukan perubahan, relawannya melakukan perubahan, masyarakatnya melakukan perubahan, dan terutama mahasiswa Uniga-nya juga ikut membantu melakukan perubahan. Tidak kemudian mahasiswanya ikut membebani. Pak Rektor kan hari ini menjadi bupati, berarti harus banyak beasiswa Pak, ada uang jajan tambahan dan sebagainya. Relawannya minta itu, minta ini, partai politiknya minta itu, minta ini. Ya saya pikir jangan diharap bahwa perubahan akan terjadi di Garut. Kalau semuanya turun, karena rektor Uniga, rektor saya jadi bupati, maka saya harus paling depan di lingkungan saya melakukan perubahan. Pokoknya di lingkungan saya, karena saya masuk Uniga, itu tidak boleh ada sampah di rumah, misalnya. Tidak boleh ada orang yang sakit tidak bisa berangkat ke rumah sakit. Tidak boleh ada usia sekolah, tetangga saya tidak bisa masuk sekolah. Kalau ini dikerjakan bersama, saya pikir untuk perubahan Garut jangan menunggu 5 tahun misalnya, 2 tahun bisa terselesaikan. Tetapi kalau Pak Sakurnya didorong untuk berjalan sendiri, mahasiswanya tetap menjadi mahasiswa hedon misalkan, kalau nggak jalan-jalan ya selesai kuliah di rumah, terus juga masyarakatnya menunggu, relawannya misalkan meminta, partai politiknya membebani. Saya pikir jangankan 5 tahun, siapapun bupatinya, berapapun tahun pun waktunya, masalah Garut, daerah
masuk daerah yang memang salah satu yang kurang di Jawa Barat, ya akan tetap seperti ini gitu. Sebenarnya berikan tepuk tangan dulu teman-teman ya. Nah, saya kira Bapak terima kasih untuk semua jawaban dari Bapak untuk telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semua. Kalau ada yang salah-salah mau diedit. Nah, itu dia semuanya rekan-rekan informasi yang dapat kami berikan dari perwakilan partai politik yang ada di Garut, yaitu Bapak Subhan. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Pak Subhan, bahwasanya Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada saat ini sudah melakukan birokrasi yang sangat bagus atau komunikasi yang sangat terjalin erat antar partai politik, serta bisa memberikan efektivitas yang sangat bagus gitu kepada masyarakat terkait bagaimana kita cara mengonsultasikan masalah kita terhadap Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Rupanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.